Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang, saya Gina Agustina dari Shiroyuki. Di sini ingin menjelaskan persamaan kotoba ya. Yang tadi pagi di sini ada selanjutnya itu di sini ada denki o sukemas, yaitu menyalakan listrik, sama denki o iremas, memasukkan aliran listrik atau menyalakan. Nah, di sini kalau yang sukemas itu menyalakan listrik. Nah, kalau iremas ini memasukkan aliran listrik ini untuk menyalakan, tapi si iremas ini si aliran listriknya itu alirannya ya, pusat listriknya, pusat listriknya. Kalau ini kayak lampunya saja menyalakan listrik yang di kamar. Nah, kalau yang ini dia pusat listriknya. Nah, terus selanjutnya yaitu ada denki o kesimas, mematikan listrik, dan denki o kirimas, memutuskan aliran listrik atau mematikan. Ini juga sama ya, yang kesimas itu mematikan listrik yang untuk listrik yang di kamar atau yang di ruangan, tapi kalau yang kirimas itu memutuskan aliran listrik, mematikan pusat listriknya. Nah, terus selanjutnya yaitu ada kibung sama choshi, yaitu dia bebasnya ini dia untuk benda hidup ataupun mati. Nah, terus ada lagi taicho sama guai, yaitu kondisi badan. Nah, terus selanjutnya yaitu ada sugo, yaitu berkumpul, yaitu untuk kondisi bertemu atau titik kumpul. Nah, terus yaitu ada sugo, keadaan senggang untuk janji bertemu. Terus sonogo, setelah itu. Terus yaitu ada sono ato, setelah itu. Nah, terus ada imas, ada untuk manusia, hewan ya, benda hidup atau mempunyai. Terus ada mochimas, membawa ya, atau mempunyai benda. Nah, terus ada si memas, menutup, ini untuk bebas ya. Kalau tojimas menutup, konteksnya kuncup, lawan katanya yang hirakimas, yang membuka itu. Kayak ini menutup untuk usaha, menutup apa ya? Kamus, membuka kamus. Ya, kayak gitu. Terus di sini ada kanjimas. Kanjimas ini dia ada di grup kedua ya. Kanjimas itu merasakan panca indera atau keadaan. Nah, kanjimas ini bisa diganti kayak buat kayak sesuatu merasakan sesuatu panca indera, yaitu mata, telinga, pendengaran, panca indera penciuman, panca indera perasaan atau perabaan. Nah, terus kalau kimochi itu perasaan, dia perasaannya itu untuk hati ya, hati. Nah, terus uresi yaitu senang, senang yaitu perasaan hati. Nah, dan kanoshi juga senang, yaitu konteksnya yaitu dia panca indera atau keadaan ya. Si kanoshi ini dia sama kayak apa namanya? Sama kayak Tanusi ini sama dari itu ya, kanji mas. Nah, di sini perbedaannya ini yang kanji mas ini dia merasakan kayak misalkan panas ya, atsui, berarti si panasnya ini dia diganti ke kanji mas, atau enggak eh, penciuman masakan atau apa harum, yaitu menggunakan kanji mas. Dia keadaannya kan panca panca inderanya itu dia. Nah, terus kalau yang uresi itu dia senangnya itu kayak misalkan uh, untuk mendapatkan hadiah, terus kayak senang bertemu dengan seseorang yang kita suka, itu uresi. Tapi kalau tanoshi itu senang keadaan ya, keadaan. Misalkan kayak kita jalan-jalan kemana, itu keadaannya senang. Terus kita nonton konser, itu tanoshi. Terus seperti kayak kita bermain game, itu tanoshi. Karena keadaannya kan panca indera, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, yang kita lihat. Nah, tapi kalau uresi ini, sekali lagi uresi ini, dia senangnya itu perasaan hatinya kita yang senang. Seperti kayak kita tadinya kan nonton konser itu keadaannya senangnya tanoshi. Nah, menjadi uresi itu karena dia menemui atau bisa bertemu dengan idola, kayak gitu uresi. Nah, terus selanjutnya yaitu umai, yaitu mantap, kicinto dengan rapi, canto dengan benar. Nah, kalau canto ini caranya ya. Nah, terus fusigi aneh atau ajaib. Terus okasi aneh, bebas, hal yang menarik tapi aneh. Hen yaitu aneh, tidak pada biasanya atau konteks negatif. Nah, kalau yang fusigi ini sikap sifat ya. Misalkan dia sifatnya itu dia pendiam, orangnya pendiam, tapi tiba-tiba dia cerewet. Jadi dia fusigi aneh. Nah,
Terus ini yaitu selanjutnya yaitu ada nani nani o wasuremasta, yaitu melupakan ya, wasuremasta melupakan. Terus nani nani ni yaitu aimas, yaitu menemui kepada. Kotaimas yaitu menjawab, konteks soal pertanyaan atau soal. Terus henjisimas yaitu menjawab, konteks perintah atau konfirmasi. Nah, si kotaimas ini dia untuk pertanyaan soal ataupun pertanyaan ya, pertanyaan biasa juga bisa. Nah, tapi kalau yang Henji Simas itu dia konteksnya perintah. Kayak kita disuruh ini, terus ini. Nah, itu terus juga kayak konfirmasi juga. Nah, dia masuknya Henji Simas. Tapi kalau Hensin yaitu balasan pesan. Nah, terus Shinimas yaitu mati untuk film atau hewan. Nah, Kunarimas yaitu meninggal dunia, menjadi tidak ada manusianya. Nah, Kunarimas ini juga dia sopannya ya untuk matinya itu. Nah, terus ada bikuri suru, yaitu kaget tulisan atau spontan lisan. Terus ada odorokimas, yaitu terkejut, konteksnya lisan. Ya, bukan lisan spontan, yaitu cerita. Nah, kalau bikuri suru itu kaget, kagetnya itu spontan. Tapi dia juga bisa untuk cerita juga kayak kino wa bikuri suru. Kemarin saya kaget karena cerita ini. Nah, terus di sini selanjutnya yaitu ada ansin simas, yaitu lega tenang, kekhawatiran, dan anzen simas yaitu aman, yaitu keamanan. Kalau ansin simas yaitu dia tenangnya itu hatinya, misalkan kayak apa namanya, sesuatu yang misalkan anak karena pulang malam tidak pulang, dia itu khawatir ya, kekhawatiran karena anaknya sudah pulang, jadinya lega, yaitu ansin simas. Tapi kalau anzin simas itu keamanan, kayak keadaannya itu aman, suasananya itu aman. Nah, terus di sini selanjutnya yaitu ada ya yasei sama yasemas. Yasei ini dia kata sifat i ya, itu kurus, konteks badan. Kalau hosoi itu kurus, ramping, konteks badan atau benda. Tapi khususnya ini kalau hosoi itu sebenarnya itu untuk benda. Selanjutnya yaitu ada chikoku shimas, yaitu terlambat, konteksnya terjadwal ya, ada batas tepat waktunya. Kalau okuremas yaitu terlambat, yaitu bebas, konteksnya. Yoku dengan baik atau sering. Jitsu atau honto yaitu sebenarnya. Terus kitana yaitu kotor, yogoremas yaitu kotor. Nah, ini yogoremas yaitu kata kerjanya yaitu pasif, tapi kalau yang aktifnya yaitu yogo shimas. Nah, terus ini ada kanasi yaitu sedih, beragam hal ya. Itu terus ada sabisi yaitu kesepian. Terus ada tocude di dalam tengah keadaan atau perjalanan. Nah, terus di sini ada osewani narimas. Osewani narimas yaitu di sini maaf akan merepotkan untuk awal pertemuan, dan osewani narimas tak yaitu di sini yaitu terima kasih telah direpotkan akhir hubungan bekerja. Nah, di sini osewani narimas ini dia berasal dari kata sewa osimas kan dia itu apa namanya, merawat. Nah, di sini ya. Nah, kalau di buku Minani Hongo yaitu dia kan ada kotobanya, yaitu korekara osewani narimas. Mulai dari sekarang saya akan meminta bantuannya. Nah, di sini sejatinya yaitu pengertiannya osewani narimas ini yaitu karena dia mas ini ya kan, mas yaitu dia sejatinya artinya itu maaf akan merepotkan, yaitu di sini merepotkan itu dia seperti kalau kita bekerja itu merepotkan cara untuk dijelaskan cara kerjanya bagaimana, terus peraturan di perusahaannya bagaimana, terus step-step ininya apanya bagaimana, karena sudah merepotkan. Jadi dia sebelum mengucapkan yoroshiku onegaishimasu, kita mengucapkan ini dulu, osewani narimasu, maaf akan merepotkan, dozo yoroshiku onegaishimasu, baru ngomong dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, tapi kalau misalkan kita akhir hubungan bekerja atau sudah selesai ya pekerjaannya, yaitu kita mengucapkan osewani narimashita, karena masa itu dia telah selesai, jadi mengucapkan dia pengertiannya yaitu terima kasih telah direpotkan. Nah, terus sama juga langsung ngomong dojo yoroshiku onegaishimasu. Nah, di sini ada
kata shitsuresimasu. Shitsuresimasu itu kan bisa buat kayak kalau kita kayak permisi ya. Untuk permisi sama shitsuresimasu dan sumimasen juga ya kan. Tapi sejatinya shitsuresimasu ini dia itu pengertiannya tidak sopan. Nah, karena simas dia, jadi pengertian sebenarnya shitsuresimasu itu maaf akan tidak sopan. Maaf akan tidak sopan ini yaitu kita mengganggu waktunya seseorang. Kita mengganggu waktunya seseorang, mengganggu mengganggu kayak kita lewat, yaitu mengganggu pemandangannya dia, mengganggu apanya lah. Nah, karena kita mengganggu, jadi shitsuresimasu ini sejatinya pengertiannya yaitu maaf akan tidak sopan. Nah, oke, sama kayak ozamasimasu, maaf akan mengganggu ya. Di sini kalau kita misalkan mau masuk ke ruangan, yaitu kan shitsuresimasu, yaitu dia bukan permisi ya, tapi maaf akan tidak sopannya, yaitu mengganggu waktunya, atau kita mau minta tanda tangan apa kan. Nah, terus kalau misalkan kita sudah pulang, sudah di apa namanya, sudah dilakukan, sudah dikerjakan sama orangnya, sudah di apa namanya, sudah dibantukan, sudah di apalah, sudah selesai lah, baru kita mengucapkan shitsuresimasu ta, yaitu terima kasih telah tidak disopankan. Nah, ini tidak sopannya kepada orang lain ya. Terus selanjutnya yaitu ada gomen kudasai. Kudasainya saja kan beri saya. Kalau gomen kudasai yaitu beri saya maaf. Dia ini adalah si tiga ini, dia kalimat konteks yang mengganggu orang lain ya. Nah, terus di sini selanjutnya yaitu ada otsukare sama des. Otsukare sama des ini kan biasanya kan otsukare sama desta ya. Terima kasih atas kerja kerasnya atau kerja samanya. Nah, otsukare sama des itu diucapkan untuk awal ya, untuk awal. Nah, kalau otsukare sama desta itu diucapkan untuk akhir. Akhir dia juga sama, yaitu mohon kerja samanya. Nah, terus di sini yaitu ada gomenasai. Gomenasai itu maafkanlah. Ya, maafkanlah, gomenasai. Perintah tapi yang sopannya ya. Gomenasai. Nasai. Nah, terus perintah, bukan perintah, gomenasai yaitu maafkanlah, sama kayak sumimasen yaitu maaf. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada mochimas. Mochimas itu menjadi dari omatase-shimasu yaitu maafkanlah, membuat menunggu, yaitu omatase-shimasu itu dari machimas. Omatase-shimasu itu dari machimas, yaitu dia dikenjokan, yaitu disopankan ya, disopankan yaitu ditambahkan terus perubahan si eki oma, terus omatase shimasu ya. Jadi maaf akan membuat menunggu. Nah, di sini juga omatase shimasu itu si shimasnya ini kita di perubahan kenzo yang spesial, yaitu itashimasu. Jadi omatase itashimasu yaitu sopannya, maaf akan membuat menunggu. Kalau misalkan buat yang di restoran. Nah, terus pengucapan balasannya yaitu ini, yaitu pengucapan selanjutnya yaitu akhirnya yaitu omatase itashimasu, yaitu terima kasih telah menunggu. Kalau misalkan kayak buat yang di teller bank itu atau apa, misalkan tellernya dianya lagi ngurus ini, meminta customernya untuk menunggu. Nah, mengucapkan ini omatase shimasu, omatase itashimasu. Terus dia kembali lagi, terus masuk ke omatase itashimasu, terima kasih telah menunggu. Nah, itu. Terus selanjutnya ya di sini yaitu ada domo. Domo itu terima kasih, konteks menghilangkan arigato ya. Domo sejatinya kan domo arigato gozaimasu. Domonya saja juga terima kasih bisa. Terus sumimasen yaitu maaf atau terima kasih ya. Sumimasen ini terima kasihnya ini konteksnya karena merepotkan orang lain dan akhirnya kita berterima kasih, kayak merasa sungkan karena kita diberikan, misalkan diberikan bantuan atau diberikan hadiah, nggak usah gitu kan, sumimasen gitu. Kayak gitu, terima kasih. Nah, terus selanjutnya yaitu ada supatsushimasu atau ikimas atau demas yaitu berangkat ya. Ini berangkat. Nah, terus ada tochakushimasu sama kimas sama suku yaitu datang atau tiba. Terus yowimasu sama yoparai atau futsukayowi mabok. Terus ikimas yaitu di grup 1 pergi atau berjalan berproses. Ikimas grup 2 yaitu hidup. Terus ura yaitu belakang.
atau kebalikannya. Terus ada gyaku kebalik, terus ada ushiro belakang. Kega yaitu luka, konteksnya keadaan. Kizu yaitu luka atau goresan, konteksnya bukan badan. Ya untuk benda, tapi bisa juga untuk badan juga. Bukan badan ya, konteksnya itu untuk benda. Yaitu dia sejatinya kizu ini yaitu goresan ya, sejatinya kizu ini goresan. Kalau keka yaitu konteksnya keadaannya ya, keadaan. Nah, terus ada yasashi yaitu baik hati, shinsetsu baik hati sama ramah yaitu ini sama ya. Terus kawaii yaitu lucu, imut. Nah, di sini lucu imutnya ini bukan untuk anak-anak saja ya, tapi bisa untuk laki-laki dewasa juga. Itu bukan karena dianya imut-imut, tapi maksudnya kayak tingkahnya lucu atau apa ya. Terus yaitu joho yaitu informasi atau lanjutan. Terus oshirase yaitu informasi atau pengumuman. Nah, ini selanjutnya yaitu di sini ada kosoado. Nah, di sini kosoado ini yaitu dia kore, yaitu kan ini kore ini. Terus selanjutnya ada kono. Kalau kono didampingkan dengan kata benda, yaitu misalkan kono hongwa ya, ini buku ini. Kalau kore yaitu dia sendiri ya, kore ini. Terus selanjutnya yaitu ada koko, yaitu di sini untuk tempat ya. Terus ada kochira ini dia bisa untuk kata benda ataupun tempat ya. Terus ada kochi. Nah, kochi ini dia yang casualnya, yang tidak sopannya. Sopannya itu kochira ya, kochira. Kalau kochi itu dia tidak sopannya, dia bisa juga untuk kata benda atau tempat ya. Nah, terus di sini selanjutnya ada ko. Ko ini pengertiannya itu seperti ini atau begini, ko ya. Ko itu. Misalkan contohnya yaitu kayak disuruh untuk membuat sesuatu sama atasannya. Misalkan kita mengucapkan kayak misalkan disuruh ngomong bintang ya, bikin bintang atau apa ya, berarti kan ko des, begini. Nah, bukan hemnya aja ya, bukan, tapi pakai ko. Seperti ini, begini. Atau bisa digabungkan dengan koyate, yaitu koyate. Mengerjakan begini atau seperti ini, kemudian begini. Nah, terus yaitu di sini ada koiyu, yaitu didampingkan dengan kata benda. Nah, sebelum di kata bendanya ini itu pengertiannya yang ya. Yang koiyu itu yang dikatakan seperti ini, atau sama dengan kayak apa namanya? So des, seperti ini, seperti itu. So des, seperti itu ya. Nah, terus kita kasih contoh ya, misalkan kayak ini yaitu koe iyu koto des, koe iyu koto de, dengan hal yang dikatakan begini atau seperti ini. Kalau misalkan so iyu koto de, dengan hal yang dikatakan seperti itu. Misalkan katanya misalkan orang ya hito, misalkan ko iyu hito, yaitu orang yang dikatakan seperti ini. Nah, terus selanjutnya ada konna, yaitu dengan kata benda juga, dia sama ya, yaitu misal konna hito, orang yang dikatakan seperti ini. Nah, terus selanjutnya yaitu ada di sini juga bisa pakai do ya. Do iyu imi, misalkan pakai imi kan arti kan. Misalkan pakai imi yaitu arti kan, do. Do itu kan bagaimana kan. Nah, misalkan arti yang dikatakan arti yang dikatakan bagaimana, atau do iyu koto, hal yang dikatakan bagaimana. Nah, di sini yaitu selanjutnya yaitu ada konani. Konani ini yaitu pengertiannya dengan ya, dengan yang seperti ini atau segininya, yaitu dia kayak konteksnya itu dia negatif, tapi negatifnya itu dia kayak berlebihan. Misalkan seseorangnya, misalkan dia kelihatannya pakaiannya itu bersih, rapi, cantik, wangi, tapi kita tiba-tiba main ke rumahnya kotor. Jadi kan konani dengan yang seperti ini, kayak segininya kotornya gitu ya. Terus juga sama kayak misal gitulah konani ya, konteksnya itu untuk berlebihan. Nah, ya selanjutnya itu di sini ada yang ini tadi selanjutnya ada yang nanto iyu imi, yaitu arti yang dikatakan, itu pengulangan ya, arti yang dikatakan
mengulangan apa? Ini tok pengulangan bisa ya. Nah, terus di sini ada dore. Dore sama doci. Dore ini perbedaan dore sama doci ini, kalau doci itu ada dua pilihan. Misalkan mau A atau B. Tapi kalau dore dia lebih dari 3 pilihan. Dore itu dia ada 3 pilihan. Nah, terus selanjutnya di sini ada osiemas. Osiemas ini sejatinya itu dia artinya mengajari, bukan memberitahu. Kalau memberitahu itu shirasemas. Dia shirasemas itu memberitahu, tapi kalau osiemas itu mengajari. Mengajari sejatinya mengajari. Nah, kalau memberitahu itu shirasemas. Tapi kalau untuk memperlihatkan yaitu misemas ya. Sekian dari saya, Kina Agustina. Arigatou gozaimasu.